menjelang ujung daripada masa pendidikan ini, pada hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang fardu kifayah. Fardu kifayah yang harus dilaksanakan terhadap seorang jenazah. Semuanya udah tahu apa itu fardu kifayah, apa bedanya dengan fardu ain, ya kan? Nah, fardu ain adalah kewajiban terhadap setiap personal, kewajiban terhadap setiap pribadi. Kalau dia tidak kerjakan, dia yang menanggung dosa. Fardu kifayah kewajiban yang ditujukan kepada semua orang juga, kepada setiap personal juga. Tetapi jika sudah ada yang mengerjakan, yang lain lepas, yang lain tidak berdosa. Nah, jadi di situ letak perbedaan antara fardu ain dengan fardu kifayah. Jadi kalau di satu kampung tuh ada orang meninggal, harus dimandikan, harus dikafani, harus dikuburkan. Tak ada yang mau, tak ada yang pandai, tak ada yang bisa. Sekampung tuh orang berdosa. Jadi kewajiban terhadap semua. Ada 4-5 orang laksanakan, ya kan? Diurusnya jenazahnya, ya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Penduduk yang lain sudah lepas, ya. Jadi kifayah, cukup yang sekian orang ini aja mengerjakan, yang lain tidak. Maka fardu yang tadi kewajiban bersama itu memadai, cukup, sudah dilakukan oleh orang yang itu. Kita duduk gagap, semuanya orang paham itu. Nah, kemudian apa itu mati? Kucing mati, ayam mati, manusia juga mati. Definisinya berpisahnya nyawa dengan jasad, berpisahnya nyawa dengan jasad, itulah dia mati. Berbeda mati kucing dengan matinya manusia. Mati ayam dengan matinya manusia. Cuma kadang-kadang ada semacam, apa ibu bilangnya, ada semacam kebiasaan ataupun ajaran ataupun adat. Kalau kucing mati karena kita yang melanggar, hati-hati loh, ya kan? Pernah dengar itu kan? Katanya kila wakila, tapi kita tidak tahu perawinya siapa, ya kan? Tidak tahu kita perawinya siapa, tapi kila wakila. Katanya, kata siapa dari siapa sumbernya. Tapi begitu pun kalau kita melanggar kucing mati, katanya lagi, ya jangan dibiarkan, jangan ditinggalkan, dikuburkan. Si kucing itu bagus-bagus, ya kan, ditanam dia bagus-bagus, ya. Itu sejauh mana kebenarannya Allah alam, ya. Katanya kalau enggak nanti sial. Sejauh mana sialnya, apa sialnya, lagi-lagi Allah alam. Kadang-kadang ibu dulu ketika
kita muda pernah terpikir, kenapa ya? Apakah karena kucing itu kesayangan Nabi? Iya kan? Kan gitu kan? Apakah karena kucing itu kesehariannya selalu bersama-sama dengan kita? Kucing itu selalu hidupnya di lingkungan keluarga, kan? Sampai-sampai ada sahabat Nabi yang digelar dengan Abu Hurairah, kan? Karena dia cinta kucing. Mengapa digelar Abu Hurairah? Karena dia sayang kali sama kucing. Bahkan menurut riwayatnya, ketika dia menjahitkan baju, tukang jahit membuat lengan bajunya lebih besar sebelah. Kenapa? Katanya untuk tempat kucing. Karena apa? Karena dia kemana-mana sering menggendong kucing. Allah. Oke. Matinya kucing, matinya ayam dan lain berbeda dengan matinya manusia. Mengapa Allah mengatakan manusia ini beda dengan makhluk Allah yang lain? Ya. Walaqad karramna bani Adam. Allah itu memuliakan manusia. Maka jangan kita bilang, jangan kau buat dia matinya macam mati kucing, jangan kau buat matinya macam mati ayam. Dia harus dihormati, diurus jenazahnya sesuai dengan syariat. Apa itu syariat? Ajaran Islam, ya. Syariat Islam. Kalau syariat nabi-nabi yang sebelumnya tak menjadi pembahasan kita, ya. Karena rasul-rasul yang dulu juga dia punya syariat yang diajarkan oleh Allah. Karena dalam Quran, walikulli ummatin syir'atan wa minhajan. Ya. Kita syariat siapa yang kita laksanakan? Syariat Muhammad. Maka kita kenallah yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah. Ketika manusia sudah meninggal, penyebutan namanya pun berbeda dengan makhluk yang lain. Kucing meninggal, kucing mati. Kenapa kucing kau meninggal? Kenapa kucing kau wafat? Kenapa kucing kau mati? Ya kan? Ada istilah-istilah bahasa-bahasa tertentu yang dibuat untuk manusia yang meninggal, ya. Jadi kalau kita bilang, udah mati si anu tuh ya, apa kesan yang terasa sama kita? Kasar. Kok kayaknya dianggap macam binatang. Makanya manusia kalau dia sudah meninggal, namanya nggak disebut lagi si anu, tapi udah berubah. Almarhum. Allahu yarham, ya. Berubah dari manusia menjadi sebutan lain. Sebutlah namanya mayit, disebutlah namanya jenazah. Kucing nggak pernah dibilang jenazah kucing. Itu beda, ya. Ya, bangkai kucing, ya, bangkai kucing, bangkai ayam, bangkai kambing. Tapi manusia, walaupun wujudnya sama-sama sudah berpisah jasad dengan nyawanya, nggak dibilang bangkai manusia, tapi apa? Mayit atau jenazah. Disinilah letaknya perbedaan antara bangkai kucing dengan bangkai manusia, walaupun sebenarnya sama-sama, hakikatnya sama-sama meninggal, sama-sama mati, sama-sama wafat. Tapi ini tadi karena apa? Manusia adalah makhluk Allah yang dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Oke, kita lanjut. Nah, sebagai orang yang dituntut melaksanakan fardu kifayah, apa sih kewajiban yang harus kita lakukan? Semua kita sepakat,
setuju kita punya keluarga. Tidak satu pun yang bisa menolak jangan keluargaku ada yang meninggal. Itu pasti. Maka ketika ada yang meninggal, kewajiban keluarga jangan tunggu bila jenazah. Jangan tunggu bila jenazah. Ada yang meninggal keluarga kita, ada hal-hal yang harus segera kita laksanakan kepada si yang meninggal ini tadi. Apa? Pertama kali merapatkan matanya. Itu pertama kali. Ya. Rapatkan matanya. Karena nyawa ini begitu keluar, roh itu keluar, mata ini mengikuti roh yang keluar. Ya. Tidak ada lagi yang memerintahkan mata ini untuk terkatup. Jadi dia terbuka. Kalau kita nengok orang meninggal matanya terbuka, datang kau takziah, ada orang meninggal, terbuka matanya, takut kau lah. Takut. Ya, pasti takut. Kalau nggak rapat betul, orang yang sakit lama selalu itu matanya susah rapat. Makanya kalau orang Tanjung Bali, betul orang Tanjung Bali, iyalah siapa orang Tanjung Bali tahu itu. Kalau tak rapat betul, bilangnya oh barangkali ada yang ditunggunya ini, atau ada yang mengikut ini. Maksudnya sesudah dia ada lagi keluarga yang akan menikah. Maka kewajiban kita rapatkan matanya. Sudah? Kayak mana Bu kalau nggak bisa rapat matanya? Ambil minyak, tapi jangan minyak jelantah. Minyak goreng, ya, minyak goreng. Pakai minyak goreng. Disapukan sedikit, bacakan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Urut dia pelan-pelan. Urut pelan-pelan. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bandel Bu matanya. Ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Ambil uang logam. Uang logam diambil, ya kalau sekarang uang 100 ya kan, dia akan agak berat gitu ketimbang uang bukan uang 1000 ya, dia agak lebih berat ketimbang uang 100. Walaupun ukurannya hampir sama. Uang 1000 itu bungkus, cari perca ya, atau pakai kapas atau tisu, ya, timpakan di matanya. Matanya dua-dua timpakan. Dia kan memberatkan. Jadi ini si mata agak nutup dia, agak rapat. Itu teorinya. Nanti kita praktekkan juga kalau ada. Ya. Udah. Kemudian apa lagi? Mulutnya dikatupkan. Ya, mulutnya dikatupkan, dirapatkan bibirnya. Jangan ngangak dia. Walaupun pipinya udah kendor, ya kan? Tapi kita berusaha merapatkan. Kalau asik terbuka juga dia, ikat ke atas. Ya, nanti kita praktekkan bagaimana cara membedungnya. Diikat. Kalau orang dari rumah sakit ikatnya cukup pakai perban, ya kan? Dari sini, dari sini diikatkannya, diikat dari sini diikatkannya. Kalau dari rumah sakit itu dengan perban selembar, diikat di sini yang diikat, tapi ini membre. Bibirnya bisa membre kan? Di sini diikat, tapi ini, tuh nanti kita praktekkan. Jadi prinsipnya berusaha merapatkan di bibirnya, mengkatupkan. Kemudian apa? Tangannya
ya, seperti tangan orang yang sholat. Nah, ya, dengan terlebih dahulu buka bajunya ya. Nah, bajunya dibuka, ditanggalkan yang lain. Ya, kalau memang di sana ada najis-najisnya itu kita bersihkan. Kalau ada misalnya yang lama-lama darah yang agak-agak kering, diambil air panas, dilap dia, ya kan, dibersihkan. Gitu. Nah, kemudian apalagi kakinya dirapatkan. Nah, kakinya dirapatkan. Ini hal yang harus secepatnya dilakukan oleh keluarga. Jangan nunggu bilang jenazah. Kalau bilang jenazah ditunggu datang, dia udah sempat keras, dia udah kaku, dia udah payah di apa. Jadi itulah yang tugas utama. Matanya dirapatkan, ya. Kemudian apanya lagi? Bibirnya dikatupkan. Kemudian tangannya ya seperti layaknya orang sholat, ya. Dengan catatan lebih dahulu dibuka bajunya yang dipakainya tadi. Begitu juga kakinya dirapatkan. Kemudian itulah, ya. Nah, sesudah itu, ayo arahkan dia ke arah kiblat. Arahkan ke arah kiblat. Apabila yang meninggal ini tidak akan segera dikuburkan, antisipasi yang harus kita lakukan apa? Yaitu mengantisipasi supaya si jenazah tidak uzur cepat, artinya nggak bau. Misalnya, ini masa COVID, anak kandungnya minta ditunggu. Nah, ya kan? Sebenarnya kalau si jenazah itu inginnya segera dikuburkan, ya, ingin segera dikuburkan. Dia berasal dari tanah, ingin segera dikembalikan kepada tanah. Makanya kalau di Mekah tak ada lama-lama, setelah dia meninggal prosesnya. Makanya kalau ada yang meninggal jamaah ingin disolatkan di Masjidil Haram, jangan bermera-mera ngasih tahu, diam-diam aja lah dulu, tahan aja di kamar, menunggu apa? Dekat waktu sholat fardu. Meninggal dia jam berapa? Jam 8 pagi. Awak kepingin mau disolatkan di Masjidil Haram, ya, jangan melapor cepat-cepat ke maktab, harus segera. Ya bisa sih dibawa juga ke Masjidil Haram, cuma kan mensolatkannya tidak seperti banyaknya orang mensolatkan ketika sholat fardu. Tahan aja dulu, nanti udah sekitar jam 11-an baru, sehingga si jenazah bisa dibawa ke Masjidil Haram ketika apa? Nah, ketika sholat fardu. Itu kiat sebenarnya, pengalaman ya kita ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, tapi prinsipnya orang yang telah meninggal dunia jangan ditahan lama-lama. Sekiranya terjadi seperti yang Ibu bilang tadi, antisipasi, jangan cepat bau. Kalau misalnya di bawah goleannya itu apa yang ditaruh? Biasanya ditaruh kopi. Ya, kafur barus itu dihaluskan. Ya, kalaupun tak dihaluskan, yang bulat-bulatnya itu diserak-serak, ditaruh di bawah goleannya itu. Supaya apa? Supaya dia gak cepat bau. Nah, itu dia. Kita kadang-kadang agak tersinggung juga sebagai ahli keluarga. Kalau ada orang yang datang takziah, tutup hidung dia, ya kan? Dan kadang-kadang juga yang si meninggal ini, maaf katanya, mengeluarkan sesuatu. Kalau yang dari bawah itu lain cerita. Kadang-kadang yang dari luar, dari atas, ada yang kadang-kadang keluar air dari hidungnya, ada dari mulutnya, ada dari kupingnya.
Orang yang meninggal karena jantung itu sering terjadi seperti itu, sering terjadi seperti itu. Ya, beberapa jam setelah dia meninggal nanti keluar terus ini, ya, keluar ya dari hidungnya. Yang seperti ini kadang-kadang aromanya agak mengganggu. Karena itu sebagai keluarga jangan ada yang merasa jijik. Kalau awak yang seperti itu, ayah awak yang seperti itu bertolak-tolak anak-anaknya untuk melap ininya, jangan. Mengapa bisa jijik? Awak dulu ketika kecil pernah awak jijik? Waktu kecil padahal awak dulu berkudis, ya kan? Berkoreng, berkutu lagi. Mungkin sekarang ada orang berkutu, deh kalau dulu ya kan? Ya. Kadang-kadang mak kita itu sedang makan dia, ngengek kita di pangkuan dia, disiapkannya makannya dulu, dikucungnya di dalam kainnya, makan dia, jijik dia. Jadi kalau seperti itu terjadi, jangan ada jijik, jangan tolak-tolakan antara si kakak sama si adik. Kau lah itu, kau lah itu. Ya Allah, sedihnya lah si orang tua, ya kan? Nah ini bersihkan, dibuang, ya, dilap, ya. Bekas lapnya ini jangan disimpan lama-lama, dibuang terus. Nanti dia mengering bertambah bau. Kalau pakai rasbang, ya kan, pakai tempat tidur, sangat-sangat baik sekali. Di bawah tempat tidur itu ditaruh batu es. Ya, pakai tempat tidur, ya kan, pakai tempat tidur. Alangkah baiknya di bawahnya ditaruh di dalam panci atau di dalam ember ada batu es. Supaya apa? Ini si jenazah lebih awet dia tidak cepat mengeluarkan aroma. Itu sekedar tips, ya. Apabila itu terjadi di dalam keluarga kita, istilahnya tips pertama, ya, perlakuan pertama yang dilakukan oleh keluarga terhadap jenazah yang telah meninggal. Ada pertanyaan sampai di situ? Kalau masalah nanti menggunting dan seterusnya kita bisa langsung praktek aja, ya, karena sudah ada panduannya, ya. Nah, tidak ada. Nah, oke. Nah, kewajiban fardu kifayah, ya, kita tahu. Pertama adalah memandikannya, ya, memandikannya. Yang kedua, mengkafaninya. Yang ketiga, menyolatkannya. Dan yang keempat, menguburkannya. Saya ulangi. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Itu urutannya. Ketika kita menghadapi peristiwa kematian yang seperti ini, yang urutannya sebenarnya adalah memandikan. Tetapi di dalam prakteknya, sebagai keluarga, sebagai seorang bilal jenazah, bukan memandikan dulu yang dilakukan, ya, tapi apa? Mempersiapkan kafannya, ya, mempersiapkan kafannya. Kain kafan yang harus dipersiapkan, ya, ini sebelum kita menggunting. Kain kafan yang harus dipersiapkan seorang jenazah yang ukuran badannya itu standar normal, ya, tidak terlalu gede, ya, tidak terlalu tinggi, yang normal. Ukuran kain yang dipersiapkan itu adalah apa?
12 sampai 13 meter. Itu normalnya. Ya. Apalagi yang perlu dipersiapkan? Kapas, ya, selain kain. Kapas, ya. Apalagi, nah, ketika memandikannya itu air harus dipersiapkan, ember-embernya juga harus, ya. Air mutlak. Apa itu air mutlak? Air suci dan mensucikan. Terus jadi kalau air mutlak itu air titik, air saja, tak ada muqayyadnya. Air kopi, itu kan muqayyad, ya kan? Pakai kopi. Air teh, ya kan? Air teh itu suci tapi tidak mensucikan. Air kopi suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau untuk mandikan jenazah, air titik, air mutlak, ya. Udah. Air. Ada lagi air sabun. Ada lagi air jeruk. Ada lagi air kapur barus, ya. Harus dipersiapkan. Apalagi yang harus dipersiapkan? Cotton bud. Kalau sekarang orang udah mudah cotton bud. Tapi kalau di kampung-kampung, di desa-desa yang tak ada cotton bud. Nah, pakai lidi. Lidi itu dibalut dengan kapas atau kain, ya kan? Atau kain. Nah, tapi yang bagusnya kapas. Nah, sekarang ini udah praktis pakai cotton bud. Nanti pesan aja itu udah ada paket. Iya, itu. Iya. Jadi udah siap dia. Kita ini kan tidak selamanya tinggal di kota. Iya. Ulama perempuan, ingat loh. Ulama perempuan. Kalau kalian pulang ke kampung, kalian pulang ke desa, kalianlah ulamanya di sana. Hah? Tuh, berat. Iya, ini yang harus kita persiapkan itu. Jadi jangan sempat nanti ilmunya ada, tapi ada meninggal takut. Ilmunya ada, oh ya padahal itu udah pelatihan, udah belajar. Ya jadi bimbing jenazah. Kejadian bertambah besar dosa kalian. Orang yang di situ tuh tak ada ilmunya, nggak tahu dia mau dipengapain, nggak tahu dia bagaimana gunting kafan. Kalian nggak tahu. Jijik aku. Mati kau nanti, mati kita, mati keluarga kita. Kalau dibilang orang jijik aku. Nah, nih, jadi sebagai seorang meninggal jenazah, ya harus siap ilmunya, siap juga mentalnya, siap ilmunya, siap mentalnya, siap sikapnya. Itu dia harus. Ya Allah, yang banyak bekas-bekas goreng di badannya. Dan itu namanya nggak siap sikap. Bentar ya. Boleh nanti saya kirim ya, karena kebetulan sedang ngajar saya ini ya. Ya nanti ya dia.
Baik. Yuk, nggak apa-apa. Jadi, ya kan, harus siap ilmu, siap mental, siap sikap. Jangan bercerita-cerita sama orang. Itu akhlak seorang. Apapun yang kita hadapi, jangan diceritakan, walaupun yang baik, walaupun yang tidak baik, positif atau negatif. Ya Allah, ibu tuh licin kali badannya kayak telur dikupas. Tak perlu. Ya. Yang negatif yang tadi, banyak kali kesepadu di badannya. Jangan. Ya, jadi sebagai seorang belajar bahasa itu tadi ilmunya ada, ya. Sikap ini harus dijaga, jangan sekali-kali menyebut sesuatu yang tidak baik. Itu ya. Oke. Ya, silakan. Nah, di sini kan dituliskan Bu, bahwa ketika memandikan itu menggunakan air sabun ya Bu. Apakah air sabun itu memang, kalau di kampung saya sih pakainya sabun batang Bu? Apakah memang harus itu gitu Bu sabunnya, atau boleh sabun yang aja pertama? Yang kedua, menggunakan air jeruk dan sebagainya itu apakah memang kebiasaan negara kita, atau memang sudah ada tuntutannya gitu, tuntunannya dari Rasulullah bahwa inilah supaya jangan gitu Bu? Iya, pertanyaannya bagus. Pertanyaannya yang pertama tadi tentang sabun batang. Sabun batang itu kalau di kampung saya dibilang sabun cap telepon, banyak ya. Sabun cap telepon itu agak keren sedikit lah, itu dibilang sabun batang. Ya mungkin ada merek-merek yang lain. Mengapa sabun batang dibuat orang? Sabun batang ini sangat besar, apanya lagi saya bilang itu, daya bersihnya, ya, sangat besar daya bersihnya. Coba nanti kalian perhatikanlah, apalagi kita di kampung. Teluk saya ini udah 5 tahun tak berganti, dikelantang lah supaya putih. Dia pakai apa mengkelantang? Pakai sabun telepon. Disabunlah dia, ya kan, kalau disabun, dianginkan, dijemur si sabun telepon tadi. Jangan dicuci dulu, biarin. Iya kan? Udah dibiarin, diembun-embunkan lagi. Besok-besok si cuci, bersih dia, putih balik. Jadi daya bersihnya si sabun telepon tadi sangat-sangat akurat. Unsurnya alkalinya tinggi. Tuh, itu bahasa kimianya, ya. Tuh. Ya. Jadi saya pun mengamalkannya itu dulu. Saya ingat anak sekolah pakai baju putih, ya kan? Mana lagi yang tahu nak buat baju putih baru? Kalau sekarang setiap naik kelas pakai baju baru. Kami dulu tak begitu, ya. Caranya dipotong-potong itu sabun telepon. Udah dipotong-potong sabun telepon, disiram pakai air panas, hancurlah si sabun telepon tadi, iya kan? Direndamlah si baju yang sudah pirang tadi, pakai air sabun telepon tadi, dimalamkanlah 1 malam, besok baru dicuci. Alhamdulillah besok baru dia. Saya menerlang balik, kinclong dia balik putih. Nah itu, ya. Jadi terjawablah. Ibu Misa tadi jawab, unsur kimianya, alkalinnya itu lebih tinggi. Gitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau pakai rinso Bu? Kasihan Allah. Iya, awak aja tidak merendam, misalnya tak ada bensin punya, panas tangan kita. Panas sekali, sakit, kita sempat dibilangnya gitu gimana? Apalagi ada yang luka di badannya. Misalnya kan tangan kita terluka, mau merendam,
saking tidak cepatnya, hidup air pakai tangan, iya kan? Panas, kena air nih, luka ini apa? Pedas ya, tuh. Nah, jadi barangkali itu juga ilmu daripada pendahulu kita, ya pakai sabun telepon. Di mana di Medan pun pakai sabun teleponnya, iya kan? Nah. Yang kedua, air jeruk, ya di situ air kapur barus. Di dalam hadis Nabi itu katanya air daun bidara. Nah, ya kan begitu kalau di hadisnya. Sekarang ini payah mencari bidara, tapi sudah ada ditanam orang satu-satu, kan gitu. Yang tujuannya itu tadi ada air jeruk, air menghilangkan bau, menghilangkan aroma. Nah, kandungan kimianya saya tak sampai ke sana, ya. Nah, nanti mungkin ada Bu Nisa juga bisa melakukan penelitian dalam hal itu, ya. Tapi sekarang orang sudah mulai menanam pohon bidara. Dulu orang takut dengan daun kelor, sekarang ini tuan sehnya profesor daun kelor, iya kan? Iya, dulu takut daun kelor loh. Tapi sekarang ditemukan kandungan yang ada di dalam daun kelor itu sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Makanya kami tempoh hari sudah praktek membuat mie dari daun kelor dan udah dikembangkan. Pokoknya Sumatera Utara udah ramai sekarang ibu-ibu membuat daun kelor. Sampai-sampai ada yang bertanya sama ibu, kebetulan ketika ibu mengembangkan itu tutorial membuat mie dari daun kelor itu, ya dilakukan melalui AW Smooth Channel. Ada yang nganu dari London, ya ada warga kita dari London, dia komentar, Bu Nur, di sini nggak ada daun kelor, pakai apa ya? Boleh diganti dengan yang lain? Boleh, ganti pakai bayam. Iya, ya, ganti daun kelor itu supaya hijau juga pakai bayam. Yang penting kita tujuannya bagaimana anak-anak keluarga mau makan sayur, kan gitu kan? Kenapa? Anak-anak kita susah makan sayur, tapi kalau dibuat mie semuanya doyan makan mie. Makanya daun kelor tadi, daun bayam tadi dibuat jadi mie, gitu, kan gitu. Jadi kalau perlu kalian pesan aja sama Ibu Sukiati. Oke, nah jadi pertanyaan, bolehkah diganti dengan sabun Lux? Bisa saja, selagi dia sabun itu tidak mengandung yang haram. Tapi kalau sudah sertifikasi dia, ya kan? Saya nggak tahu apakah Lux itu udah sertifikasi. Mungkin ya. Nanti coba tengok kalau beli sabun Lux, ya. Ya kan? Ada. Kalau ada ya berarti boleh, kan gitu. Boleh. Dulu kan banyak. Kalau dulu ada sabun Kamai namanya, ada Lux yang sekarang Lifebuoy, ya kan? Boleh saja. Tapi yang penting tujuannya itu membersihkan najisnya, membersihkan kotorannya. Jadi ketika tujuan ya kita melakukan itu sudah terpenuhi, ya silakan saja selama dia itu tidak najis. Boleh. Entah apapun mereknya, ya kan? Silakan aja. Ada di media tentang produk-produk itu kan memang sudah sana lengkap memiliki tentang produk-produk yang dikonsumsi oleh kita orang Indonesia ini. Kalau itu yang dibuat dari sini itu memang yang seperti Unilever itu kan banyak. Unilever ya. Itu hasil yang mereka teliti produk-produk Unilever itu 20% itu masih juga haram. Ya, tapi kalau produk Indonesia gitu ya, 20% itu masih diambil dari yang haram. Lantas kalau yang dari luar itu 80% itu dari yang haram. Nah, itulah dia hasil penelitian. Makanya kita waktu itu kan disuruh dihimbau masyarakat muslim ini ambillah produk-produk yang memang itu Islam punya, seperti apa Wardah, itulah dia. Ya itu. Jadi masukan dari Bu Nisa tadi itu ya. Kalau dia misalnya seperti tadi Lux buatan Indonesia,
Jadi masih ada diragukan. Memang sih dari ini kan info ya, info. Tapi sebagai seorang yang penting aku sertifikatnya udah ada, sertifikasi dari MUI udah ada, itu ya. Bukan barangkali mau lepasnya kan dari situnya, udah sertifikasi. Tapi walaupun sudah sertifikasi, kalau enggak ikhtiarnya, iya kan, udah lah pakai sabun telepon aja lah. Kebaliknya ke sana ya kan. Jadi jelas dia kan, jelas dia. Tapi kalau pertanyaannya seperti tadi, bolehkah dari segi logikanya kita, ya, dari segi logikanya kita, kalau memang dia sudah benda itu benda yang halal, jelas ada sertifikatnya, ya berarti dia halal. Jadi sementara kita menggunakan pembersih yang kita gunakan kepada si jenazah adalah barang yang halal. Itu. Jadi kalau masalah daun bidara yang enggak ada, itulah dia di kita di sini diganti dengan apa tadi? Ada daun jeruk dengan kapur barus dan lain-lain. Ya, jadi di dalam hadis Rasul itu di situ tak ada disebut daun jeruk purut, enggak ada. Ya kan? Tidak ada disebut di situ. Tak ada di situ disebutkan air apa. Ya, tapi yang ada di hadis Rasul itu dengan daun bidara ya. Jadi itulah yang harus kita persiapkan. Jadi kita sangat-sangat menghemat waktu ya, tidak terlalu panjang kita di dalam teori ini, nanti bisa dicermati lagi di rumah dibaca. Kita akan melangkah kepada praktek ya. Praktek kita pertama adalah menggunting apa? Menggunting kain kapan? Oke. Siapa yang jadi modelnya? Ayo. Jangan takut, jangan gara-gara ini nanti aku ini. Ya kan? Ya kita praktek ya, menggunting kain kapan. Ya, oke. Ya silakan. Kalau itu juga enggak ada lagi. Iya kan, jadi saya karena dibilang gitu waktu saat itu kan memang nggak tahu kan ibu, pas meninggallah ibu saya gitu. Lalu dibilang saya mau mandikan ini, saya bilang saya mau ikut, kecuali saya sholat tidak ikut, saya bilang kan. Jadi apa kata yang lainnya bilang juga bilang nggak boleh, jangan ikut karena kamu tidak suci kan. Iya bu, saya lagi keadaan haid dan saya katakan bu, nggak usah, kamu nggak boleh, nanti menangis mayat itu katanya menjerit. Nah itu gimana? Nila, kalau udah calon ulama jawabnya tidak ada larangan bagi orang yang haid untuk menikah. Kan apa saja yang diharamkan bagi orang yang sedang haid, perempuan yang sedang haid? Sholat, lagi, tawaf, apalagi tawaf, apalagi melakukan hubungan suami istri. Iya kan? Nggak ada yang bilang nggak boleh memandikan jenazah. Kadang-kadang masyarakat barangkali kita kalau berpikir dari segi positifnya, ya segi positifnya adalah diambil. Mungkin berpikirnya itu ini kan yang mau mandikan dia aja kotor, bagaimana pula dia mau mandikan dia sendiri kotor, kan begitu. Menangis dia. Barangkali kalau dari segi itunya kita sedang haid. Bagaimana pula kita mencuci ikan? Ikan itu sana ada najis, ya kan? Ada najisnya kan? Ada darah kan? Kita siram, membuangkan najisnya. Bagaimana kita membersihkan si ikan yang bernajis kalau awak sendiri pun bernajis? Iya, itu ini kan. Jadi kalau pakai logika dijawab dengan logika lagi kan? Itu. Iya kan? Kita ketika mengamalkan ayat Allah itu, ya kan?
makan kamulah yang halalan thayyibah. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan yang halal lagi thayyib. Halal itu, pengertian halal dalam tafsirnya itu halal zatnya. Iya kan? Zatnya memang zat halal. Iya kan? Ikan, ayam, ya, zatnya halal. Yang kedua, halal memperolehnya, dibeli, dikasih. Yang ketiga, halal pengolahannya. Si ayam mati dengan disembelih. Pengolahan yang lain yang bernajis ada darah-darahnya itu halal pengolahannya, dicuci, dibersihkan. Sailanul ma' fi makanin najsin, dengan cara mengalirkan air di tempat yang bernajis. Jadi nggak diobok-obok di dalam panci, dia dicucurin. Itu namanya sailanul ma' fi makanin najsin. Ya kan? Mengalirkan. Itu yang diamalkan sekarang dalam tuntutan COVID ini, ya kan? Mencuci tangan dengan air yang mengalir. Itu ajaran dari Islam, ya kan? Membersihkan ikan kita, mana diobok-obok di dalam panci, tapi apa? Dicucurin, disiram. Ya. Dulu awak di kampung tak ada air leding, disaring, ditaruh di tapisan, diambil air, diguyur dia. Gitu. Sekarang kita gak ada keran air, disiram di bawah keran air. Sailanul ma' fi makanin najsin, mengalirkan air di tempat yang bernajis. Nah, ketika kita haid, gimana pula ini ikan ini, daging ini, ya, menjadi suci awak sendiri tidak suci? Nah, tidak suci. Jadi jawabannya, ya tidak ada larangan bagi orang yang sedang haid untuk mandikan jenazah. Ya kita tidak sempat barangkali ibu hendak menganukan hadisnya, nanti dalam kesempatan atau boleh dikirimkan nanti hadisnya supaya ada pegangan ya. Apa dalilnya? Nah, ya apa dalilnya? Jadi yang jelas jawaban sementara kita bahwa tidak ada larangan. Ya, sama itu seperti orang ziarah kubur. Aku lagi tak sholat, nggak boleh ziarah. Nah, pegangan kita sebagai orang yang awam, ya masih orang belajar, di tuntunan fikih itu tidak ada dilarang di sana, ya kan? Yang dilarang itu tadi, ya kan? Udah, tak usah dibahas itu lagi. Sekarang kita, satu lagi, ya. Saya pernah menghadiri ketika akan sholat jenazah anak teman yang kembar usia 6 bulan meninggal dalam kandungan. Jadi ketika mau menyolatkan timbullah dua versi. Ada yang mengatakan bisa bayinya kebetulan laki-laki dan perempuan. Jadi ketika mau disolatkan yang laki-laki dulu sama yang perempuan, baru kemudian yang perempuan. Lalu ada lagi orang tua yang mengatakan enggak, boleh digabung saja. Jadi yang benar yang bagaimana? Boleh digabung saja. Orang dewasa aja pun bisa digabung. Di Masjidil Haram itu sekali dikuburkan, sekali disolatkan 7 orang bisa, 4 orang. Ya kan tadi bilang alal amwat katanya kan, ya banyak. Ada di sini jenazah perempuan, ada. Cuma saja kadang-kadang pertanyaannya Allahumma ighfir laha atau maghfir lahu. Kan gitu kan? Allahumma ighfir laha atau Allahumma ighfir lahu. Endak ha, yang penting dobirnya itu dia. Itu kan perkara namunya, apanya gramernya, ya kan? Bisa saja kepada mereka. Apalagi macam dari ketiga, udah dia. Allah. Jadi dipisah karena lebih semangat, maksudnya lebih kuat. Dia pendapat dari neneknya, pihak neneknya pisah. Jadi bisa 2 kali saya. Itulah keadaan di masyarakat. Ya disitulah kita memberikan apa namanya, memberikan pencerahan. Cuma lagi menghadapi masyarakat ini kita tidak bisa ditegang. Walaupun kadang-kadang ya yang kita sampaikan itu benar, ya penerimaan masyarakat inilah. Apalagi awak masih muda, mentang-mentang kau dari Medan katanya kan. Ya. Jadi selama dia tidak bertentangan
dengan prinsip syariah itu oke-oke saja. Tapi di sanalah bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu dengan bijak. Kan kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bijaksananya ini di depan, jangan beradu argumentasi. Oh hadisnya ini, oh jangan mujadalah di situ. Jadi bilangnya yang anaknya laki-laki menyelamatkan ayahnya, anak perempuan ini menyelamatkan ibunya. Jadi bisa soalnya gitu. Nah itulah kan. Sampai situ kajian mereka. Nah itulah jadi kita ini yang orang sebagai seorang akademisi ya ini ya di situ ya harus bijak-bijak, harus pintar-pintar. Tidak bisa di situasi yang seperti itu kita bermujadalah dengan mereka. Memang ada kalimat wajadilhum billati hiya ahsan, ya adu argumentasi, tapi di situ tidak tempatnya adu argumentasi, tidak tempatnya kita mau bermujadalah. Jadi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang usuli, silakan saja. Tapi pelan-pelan nanti bisa diberikan pencerahan, ya kan? Apakah beda anak laki-laki dengan anak perempuan yang mendoakan orang tuanya? Kan sama, sama kan? Sama, nggak ada bedanya. Anak laki-laki anak dengan perempuan, anak perempuan dengan anak laki-laki ya sama aja. Bahkan kadang-kadang lebih sayang anak perempuan itu sama mamanya ketimbang anak laki-laki sama mamanya, ya enggak? Iya, itu yang kejadian kita di dalam kehidupan sehari-hari. Anak perempuan 2 hari sekali paling tidak nelpon maknya. Anak laki-laki seminggu belum tentu. Mudah-mudahan bukan kalian seperti ini. Ya, jadi kembali lagi kepada masalah. Ya, apabila terjadi seperti itu, membayangkannya, menyolatkannya tidak mesti dipisahkan, ya kan? Nah, tidak mesti dipisahkan. Ya. Kecuali memang hari ini anak laki-laki yang meninggal, ya nanti di doanya spesial kalau anak laki-laki aja, ya udah ini kan laki-laki, anak perempuan. Tapi dalam situasi yang seperti itu, apalagi mencerita itu kembar, ya kan, sama-sama meninggal di satu rumah, satu tempat, dari ibu yang satu, bisa pula sholatnya. Jadi hal-hal yang seperti itu jika terjadi di masyarakat, selama tidak bertentangan dengan hukum asal, selama tidak menyalahi dengan apa namanya itu prinsip-prinsip di dalam melaksanakan sholat jenazah itu, ya kita oke-oke saja. Tapi kewajiban kita pelan-pelan harus bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Baik, ada lagi? Ini sebenarnya yang doa sesudah takbir ketiga itu doa ini apa yang panjang? Doa yang mana saja, ya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tak hafal dia doa panjang, pendek lah, ya kan. Doa yang ketiga itu kan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau tidak panjang, wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu ya wa abil hudaran khairan min dari wa zaujan min zawji dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ya kan. Paling tidak aku tidak nyaku menjadi imam menyembah yang kata Yahdi kata Syana. Cuma aku tak hafal doanya panjang-panjang. Mana yang harus kita anukan? Anak yang menjadi imam sholat ayahnya, atau dia tak hafal, ada di situ orang lain tapi bisa panjang doanya. Mana yang mau kita gitu? Siapa? Mana? Ya kan? Yang penting Allahumma gfir lahu warhamhu. Mendoakan, ya Allah ampunkan ayahku, ampunkan dia. Makanya sesudah sholat jenazah itu kan ada lagi doa di belakang. Ketika doa di belakang tidak panjang, serahkan kepada Allah. Nah, ya kan? Selesai, assalamualaikum warahmatullah. Nah, biasanya orang dia itu apa? Baca Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, ya kan? Nah, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, kan gitu. Nah, baru doa. Si anaknya tadi nggak hafal dia doa yang panjang-panjang. Ustaz, kalau doa Ustaz.
silakan. Tapi yang rukun daripada sholat jenazah itu kan hanya itu. Dia, ya kan, takbir. Ya, habis takbir pertama baca apa? Nah, sholawat. Ya, habis yang ketiga doa. Udah itu takbir yang keempat. Ada yang tak tahu dia lagi bilang Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tiftinna ba'dahu. Tak hafal dia. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Jadi jangan gara-gara nggak hafalnya dia itu tuh. Iya, kan serahkan kepada orang lain. Yang paling afdolnya anak-anaknya. Iya. Anaknya nggak ada, suaminya meninggal bininya. Harusnya kan suaminya menyembayangkan bininya. Tapi si laki tadi tak hafal dia. Solatannya wa lobe, solatannya wa nazar masjid. Ya kan? Nah, itulah. Ya kalau di kampung itu namanya lobe. Ya. Ada lagi? Ada kira-kira kita praktek. Oke, nah ya. Kalau ini Bu, ketika sudah memandikan gitu kan, kata orang tua kakinya diluruskan, gimana ya? Bisa diluruskan? Kan sudah selesai memandikan ini kan, memandikan mayat. Jadi yang sudah kami mandikan ini, yang kami itu kan, ini Bu, kakinya diluruskan katanya biar supaya ini, supaya tak apa dibilangnya, kata orang tua, tak menjadi giliran gitu. Begini. Barangkali gini tadi, ketika dia baru meninggal, tak terus dirapatkan, tak terus dirawat ya isi kakinya tadi. Makanya ketika waktu mandi mungkin kakinya tidak renggang, ya kan? Cuma lagi nak merapatkannya, nak meluruskannya, dia udah kaku. Ya kan? Cuma ada juga kebiasaan-kebiasaan yang diamalkan itu tadi. Kita panggil namanya, ya kan? Si meninggal tadi dikusuk-kusuk dia, dikusuk-kusuk, dibacakan tadi itu Bismillah wa ala millati Rasulillah, dibacakan salawat pelan-pelan ya bisa, ya kan? Oke. Udah? Kalau masalah mandikan itu kan memang sejenis, tapi kalau misalnya yang apalah kan yang muhrim gitu kan, kayak misalnya mahram, ya kan, jadi kan kayak misalnya meninggal istrinya, suaminya memandikan, kayak mana memang sebenarnya boleh saja, boleh. Nah, bukan baca di situ. Bagaimana ada Rasulullah mengatakan mengangkat, boleh, ya boleh. Saya tempoh hari itu meninggal suami saya 3 tahun yang lalu. Ya. Memang sih ada Bilal di kampung kami itu, di Simpang Limun itu ada Bilal, ya kan? Ada. Anak saya pun mandikan, ya ikut. Ya kan? Saya istri ditanya, dihargai oleh si Bilal, kakak mau mandikan abang kak? Iya, saya bilang saya ikut. Ya, ikut. Saya ikut, saya mandikannya. Ya, cuma untuk seterusnya sampai menggosokin segala macamnya mereka. Tapi bolehkah kita ikut mereka? Boleh. Kan ada hadis di situ. La wasal tuki kata Nabi kan. Tuh. Tapi kalau yang macam kejadian di Siantar kemarin itu tidak. Yang viral itu, ya kan? Ya kan? Muhrim tidak, apa tidak, orang memasak, iya tuh, iya kan, yang meninggal perempuan, siapa lu siapa gua, kata si mayat kan, tuh, makanya untuk pengadilan kan, ya. Jadi kalau itu nggak boleh lagi. Tapi kalau maknya yang meninggal anak kandungnya, pokoknya mahramnya, boleh kan? Jadi kita pun sesama perempuan ketika memandikan, itu memandikan itu kan amalan yang tidak boleh terbuka kan? Iya.
Baik, habis?